Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Nanda Aprilia. BPS mencatat jumlah pengangguran pada Mei 2026 menurun jika dibandingkan dengan Februari 2026. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65%, turun dibandingkan Februari yang berada di angka 4,68%. Pada Mei 2026, jumlah angkatan kerja mencapai 155,41 juta orang. Dari jumlah itu, saudara, 148,19 juta orang bekerja dan 7,22 juta orang menganggur. Dibanding dengan Februari 2026, jumlah penduduk bekerja bertambah sebanyak 522.000 orang. Kemudian dari angkatan kerja tersebut, sebanyak 148,19 juta orang diantaranya bekerja. Jumlah penduduk yang bekerja ini bertambah ya, sebanyak 522.000 orang dibandingkan kondisi di bulan Februari 2026. Di sisi lain, angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja menjadi pengangguran, yaitu sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24.000 orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Saudara, data dari BPS ini menunjukkan meskipun dari Agustus 2025 trennya menurun, namun tingkat pengangguran terbuka tetap tinggi dan konsisten di atas 7 juta orang. Pada Februari dan juga Agustus 2025 masing-masing berjumlah 7,28 juta dan 7,46 juta orang. Sementara pada Februari dan Mei 2026 berjumlah 7,24 dan 7,22 juta orang atau berkurang 24.000 orang. Sementara jumlah sarjana yang menganggur dari tahun ke tahun angkanya juga tetap tinggi. Terakhir yang tercatat pada Mei 2026, jumlah sarjana menganggur sebesar 14,3% atau 1,3 juta orang dari total tingkat pengangguran terbuka. Persentase dan jumlah yang hampir sama juga tampak di bulan Februari 2026. Padahal, saudara, Agustus 2025, angka sarjana menganggur sempat turun ke 904.000 dari yang sebelumnya pada Februari 2025 di angka 1,1 juta orang atau 13,9% dari total pengangguran nasional. Struktur Ketenagakerjaan Indonesia per Mei 2026 yang juga dirilis oleh BPS menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 148,19 juta orang. Angka ini naik 522.000 orang dibandingkan dengan Februari 2026. Di antaranya, saudara, pekerja penuh berjumlah 98,98 juta orang, naik 391.000 orang. Pekerja paruh waktu 38,42 juta orang, naik 72.000 orang. Dan setengah pengangguran sebesar 10,79 juta orang atau naik 59.000 orang. Saudara, per Mei 2026 sebanyak 1,3 juta orang lulusan perguruan tinggi atau sarjana menganggur. Mengapa kemudian grafik pengangguran terdidik terus tinggi? Apa yang sebenarnya salah? Lapangan kerja yang kurangkah? Penyerapan yang minimkah? Atau perkara ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri saat ini? Kita bahas pagi ini di Kompas Bisnis bersama dengan M. Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef. Selamat pagi, Mas Rizal, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Nanda. Oke, Mas, kita melihat angka atau survei dari BPS per Mei 2026 kemarin, meskipun untuk pengangguran ini menurun ya dibandingkan dengan Februari 2026. Nah, jadi soal angka pengangguran sarjana yang mencapai lebih dari 1 juta orang ini, Mas Rizal, Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini sudah alarm keras bagi perekonomian dan juga sistem pendidikan tinggi di Indonesia? Mungkin persoalannya lebih luas ya daripada itu, Mbak. Jadi tidak sekedar antara perekonomian gitu ya. Tetapi ini sebenarnya cambukan ya antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja ya. Memang ada masalah link and match di sini, tetapi angka pengangguran yang lulusan perguruan tinggi ini kan tadi sudah disampaikan ya 1,3
1,03 ya, 1,03 juta, dan ini menunjukkan adanya persoalan struktural ekonomi dari sisi penciptaan lapangan kerja ya. Jadi katakanlah tadi Mei 2026 ya, lulusan D4 sampai S3 masih menganggur gitu ya, bahkan di 1,03 juta ya, meskipun tingkat penganggurannya terbuka nasionalnya turun ya di 4,65%. Artinya apa? Pasokan tenaga kerja terdidik itu bertambah lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan ekonomi menciptakan pekerjaan formal, kemudian juga produktif, kemudian berkeahlian tinggi ya. Jadi struktur ekonomi kita saat ini masih banyak bertumpu pada sektor dengan produktivitas dan kebutuhan skill yang relatif rendah. Ya, untuk itu ya masalahnya bukan hanya apakah kampus mampu mencetak lulusan sesuai kebutuhan industri katakanlah atau lapangan usaha gitu ya, tapi juga apakah industri dan struktur ekonomi kita mampu menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat gitu. Jadi pengangguran sarjana katakanlah ya tidak boleh hanya dibaca sebagai kegagalan pendidikan gitu ya, tetapi ini adalah alarm ya atau juga indikator bahwa transformasi ekonomi dan penciptaan pekerjaan yang berkualitas belum berjalan cukup cepat gitu, Mbak. Oke, saya pertegas di sini Mas Rizal. Jadi persoalannya adalah struktural antara dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja ini tidak sesuai atau lebih dari itu. Iya, salah satunya itu gitu karena transport atau struktur ekonomi kita itu masih tumpunya pada sektor yang produktivitasnya dan kebutuhan skillnya relatif rendah gitu ya. Jadi lulusan sarjana ya dari perguruan tinggi yang relatif memiliki skill yang tinggi itu tidak terserap gitu. Bahkan kampus itu sudah mencetak gitu ya. Kemampuan skill lulusannya, hanya saja kesesuaian dengan kebutuhan industri masih jauh dari harapan. Nah, ini juga menjadi alarm gitu bahwa industri dan struktur ekonomi kita itu hanya mampu menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang relatif rendah tadi gitu. Oke, ini juga sebenarnya ada sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat mengenai angka pengangguran khususnya untuk lulusan perguruan tinggi. Tapi kita tahan dulu, Mas Rizal, kita akan kembali usai jeda. Saudara tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Kembali lagi di Kompas Bisnis, saudara masih bersama dengan kami, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikur Rahman. Mas Rizal menyambung yang tadi, bahwa DPR tampaknya juga menyoroti terkait dengan angka tingginya lulusan perguruan tinggi yang menganggur. Katanya sih ketidaksesuaian keterampilan antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri. Tadi juga salah satu poin yang disampaikan oleh Mas Rizal. Lalu pertanyaannya ke depannya harusnya seperti apa solusinya? Iya, yang pasti tentu kalau bicara mismatch memang iya ya. Karena mismatch-nya itu ada double masalahnya ya. Pertama mismatch antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua adalah mismatch yang lebih fundamental antara ekspansi pendidikan, ya pendidikan tinggi terutama dengan struktur ekonomi yang belum cukup banyak menciptakan pekerjaan berbasis teknologi, katakanlah manufaktur bernilai tambah tinggi, ya riset, jasa modern dan juga profesi berproduktivitas tinggi. Jadi kalau kemudian bagaimana situasi ini dan apa yang harus dilakukan gitu ya, tentu yang harus dilakukan adalah tentu prioritas utamanya adalah penciptaan lapangan kerja formal dan produktif gitu. Dan pemerintah mesti membangun ya atau juga mendorong employment led growth gitu ya dengan memperkuat sektor-sektor yang mampu menciptakan banyak pekerjaan sekaligus juga meningkatkan produktivitas. Termasuk juga misalnya sektor-sektor industri manufaktur yang orientasi ekspor ya, kemudian agroindustri katakanlah atau juga ekonomi digital, ekonomi kreatif, ya katakanlah pariwisata, ya jasa-jasa modern yang kemudian berbasis pada teknologi, termasuk juga industri yang beyond pada future teknologi, yang notabene kita bisa melihat gitu ya dari jumlah sarjana yang dicetak gitu oleh perguruan tinggi.
Jadi tentu di kondisi itu juga harus ada insentif gitu ya dari pemerintah atas dunia usaha ya yang berbasis pada kinerja penciptaan pekerjaan, terutama sektor-sektor yang bisa menyerap tenaga kerja ini gitu. Karena eh, problemnya bukan hanya sekedar investasi gitu ya, tetapi bagaimana investasi real itu mampu menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang berbasis pada lulusan perguruan tinggi itu gitu. Oke, berarti salah satunya adalah dengan menciptakan lapangan kerja formal. Tapi begini, Mas Rizal, apakah justru kondisi ini juga bisa diartikan dengan bukti nyata sempitnya lapangan kerja formal? Karena lagi-lagi kita melihat juga tidak sedikit lulusan perguruan tinggi begitu lulus memilih untuk pekerja informal. Iya, memang apa satu indikator yang penting ada penciptaan lapangan kerja formal. Yang ini memang kondisinya belum memadai betul ya. Jadi hampir 59% atau 60% pekerja Indonesia itu sekarang posisinya di sektor informal. Jadi Yep, yep. struktur tenaga kerja kita itu 60% sektor informal. Nah, angka ini juga menunjukkan bahwa pasar kerja kita memang hanya baru mampu menyerap tenaga kerja yang informal, ya mayoritas, belum sepenuhnya ke dalam pekerjaan yang formal, yang produktif dan kemudian memberikan perlindungan dan pendapatan yang memadai. Dalam kondisi ini tentu ya banyak lulusan perguruan tinggi akhirnya memilih apa? Pekerjaan informal bukan karena pilihan utama, karena tidak memiliki alternatif pekerjaan formal yang sesuai yang bisa menerimanya. Jadi kalau kita lihat secara angka ya, mereka memang dianggap bekerja, tapi dari sisi kualitas pasar kerja belum tentu terjadi perbaikan. Nah, untuk itu maka ya, pemerintah tidak cukup hanya menilai atau melihat penurunan tingkat pengangguran, tapi harus memperhatikan juga ya kualitas pekerjaan. Apakah pekerjaannya produktif, kemudian formal, ya, kemudian memiliki kepastian apa namanya pendapatan yang lebih baik, yang kemana itu mendorong perbaikan atau kesejahteraan ya perlindungan sosial dan sesuai dengan kompetensi tenaga kerja gitu, itu yang Oke. menjadi apa penting begitu. Ya, artinya ini bukan cuma soal data saja yang menunjukkan, tapi ini lebih kompleks dibanding soal data ya, Mas Rizal. Jadi kalau misalkan Betul. melihat banyak lulusan juga yang mungkin jadi terpaksa untuk bekerja di bawah kualifikasi akademiknya, seperti menjadi pekerja pasif demi bertahan hidup saat ini. Jika fenomena ini terus berlanjut ke depannya, Mas Rizal, apakah ini bahaya? Iya, saya kira pemerintah mesti ini menjadikan alarm gitu ya. Dan ini tentu kalau bicara ingin menjadi negara yang kuat, yang maju, maka sebenarnya basicnya ada di apa tenaga kerja yang produktif, yang punya skill tinggi, yang kemudian siap apa namanya melakukan penyesuaian dan perubahan-perubahan dengan teknologi. Kalau misalnya ya, dengan adanya situasi seperti ini, banyak orang bekerja di sektor informal, katakanlah di gig ekonomi gitu ya. Gig ekonomi itu kan pada dasarnya adalah bantalan ya, short term harusnya ya, dan menjadi lapangan kerja formal terbatas. Tapi persoalannya muncul adalah ketika pekerjaan itu bukan lagi menjadi jembatan sementara nih, tapi berubah menjadi kondisi permanen bagi tenaga kerja terdidik. Jadi kalau kemudian apa namanya lulusan perguruan tinggi terlalu lama bekerja ya di bawah kompetensinya, maka akan terjadi de-skilling dan apa human capital depreciation ya. Pengetahuan dan keterampilannya yang diperoleh selama pendidikan ya dengan tentu 4 tahun ya digunakan tidak optimal, pengalaman profesional tidak terbentuk, jalur peningkatan produktivitas juga dan juga pendapatan juga terlambat bahkan ya tidak meningkat gitu ya. Dan ini dalam jangka panjang tentu akan menjadi wage carrying gitu ya atau pendapatan pekerja yang terus-menerus ya tertinggal bahkan ya kalah gitu ya sejak awal masuk pekerjaan sehingga memiliki produktivitas yang rendah. Nah, untuk itu ini dampaknya tentu bukan hanya pada individu, tetapi tentu secara agregat negara dan rumah tangga juga akan mengeluarkan investasi yang besar tadi untuk pendidikan, tetapi tidak memberikan return yang melalui perbaikan pendapatan untuk memperbaiki kesejahteraan. Nah, ini kan tentu beresiko ya kalau kemudian pemerintah tidak segera melakukan pengambilan kebijakan untuk memperbaiki ini. Ya, karena ini akan berisiko terhadap apa? Kondisi di mana tingkat pendidikan meningkat tetapi produktivitas nasional tidak meningkat.
ya tidak seimbang dan tidak sebanding dengan peningkatan skillnya gitu. Hmm. Oke, kalau kita bergeser sedikit Mas, tapi ini masih ada benang merahnya begitu ya. Apa yang bisa dilakukan pelaku usaha untuk di kondisi seperti ini? Karena di sisi lain kan kondisi saat ini juga banyak membuat pelaku bisnis memilih untuk tidak melakukan ekspansi yang akhirnya menunda perekrutan. Bahkan justru memilih untuk merumahkan pegawainya. Iya, memang tidak bisa dipaksa ya terus-menerus merekrut kondisi permintaan seperti ini ya untuk tenaga pelaku usaha ini. Karena apa? Biaya produksi ya apalagi ketidakpastian bisnis ini juga belum mendukung ekspansif. Dari dalam kondisi tekanan margin dan lemahnya permintaan ya, perusahaan tentu akan mengambil keputusan rasional dengan meningkatkan efisiensi ya, menunda investasi dan juga mengurangi tenaga kerja jika diperlukan gitu. Nah, untuk itu maka tanggung jawab di dalam penciptaan lapangan kerja tidak hanya dibebankan kepada dunia usaha, maka pemerintah tentu harus hadir dan perlu menciptakan lingkungan yang membuat ekspansi bisnis menjadi lebih menarik, kemudian juga lebih murah. Nah, insentif fiskal apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Tentu secara spesifik ya harus memberikan penciptaan net formal jobs gitu ya kepada perusahaan. Kemudian merekrut fresh graduate, membuka program katakanlah insentif-insentif bagi perusahaan yang memang memprioritaskan untuk meningkatkan produktivitas, kemudian meningkatkan investasi pada sektor mempunyai multiplier efek yang tinggi, ya terutama di dalam menyerap tenaga kerja, terutama industri-industri manufaktur yang sektor produktif gitu. Jadi ukuran keberhasilan investasi ini perlu kita rubah gitu ya, jangan melihat hanya berapa besar atau berapa triliun investasi masuk, tetapi justru harus melihat berapa pekerjaan produktif yang kemudian di-create dan juga berupah layak yang dihasilkan dari investasi itu gitu. Itu saya kira yang penting. Oke, berarti dengan kondisi yang disebutkan dan juga sudah dijelaskan oleh Mas Rizal tadi, hal apa sih yang menurut Mas Rizal ini mendesak dan seharusnya ini bisa menjadi prioritas ya untuk mengatasi masalah-masalah tadi? Menciptakan lapangan kerjakah, intensif bagi dunia usahakah, atau apa Mas? Ya, saya kira karena masalah utamanya kan Indonesia itu bukan kekurangan lulusan ya, yang sesuai dengan kebutuhan industri, tapi kekurangan pekerjaan produktif yang mampu menyerap lulusan tersebut. Artinya apa? Ya pemerintah harus mendorong industri-industri manufaktur yang bisa menyerap tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensi dari lulusan perguruan tinggi. Ya, artinya apa? Pasar kerja yang melalui Kementerian Tenaga Kerja tentu saja gitu ya harus. Mas Rizal, suaranya terputus. Match di di pasar kerja tapi juga mismatch di keahlian. Itu saya kira. Jadi target kebijakan ke depan tidak cukup menurunkan angka pengangguran, yang penting adalah menciptakan pekerjaan formal yang produktif, ya upah layak dan sesuai dengan kompetensi tenaga kerja. Sebab tentu kualitas pembangunan tidak diukur dari berapa banyak orang yang bekerja, tetapi justru seberapa produktif pekerjaan tersebut dan seberapa besar mampu meningkatkan kesejahteraan dan tentu memberikan peningkatan produk domestik bruto terhadap ekonomi nasional gitu. Oke, saya tangkap poin yang disampaikan oleh Mas Rizal. Tentunya ini menjadi PR ya untuk pemerintah untuk bisa hadir, tidak hanya memperhatikan soal data, tapi ini lebih kompleks lagi, mencarikan solusi. Terima kasih sudah berbagi insight bersama kami di Kompas Bisnis, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef, Rizal Taufikur Rahman. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, terima kasih. Saudara, tetaplah bersama kami di